menarik untuk mendalami soal kesehatan dan pendidikan. Terus terang Mas Tino tadi mengatakan bahwa kurang sependapat dengan Vaskes yang belum terakreditasi. Yang saya baca ini adalah LKPJ tahun 2019, di mana masih ada 26, ya, hanya 42% dari 26 Vaskes yang terakreditasi. 11 itu diantaranya adalah puskesmas-puskesmas. Puskesmas itu pun akreditasinya beda-beda. Ada yang tadi tingkat dasar, madya, tingkat utama, dan sampai ke paripurna. Belum lagi yang pustu. Jadi ini salah satu hal yang penting. Belum lagi pelayanan rumah sakit Purut yang oleh warga kota Pasuruan dianggap sangat jauh dari harapan. Saya ketemu dengan Pak Oye, ya, yang ngantri mulai pagi subuh baru dilayani jam 12 atau jam 1 siang. Ini adalah contoh-contoh betapa layanan kesehatan masih jauh dari harapan. Terutama ini fasilitas kesehatan yang ada di kota Pasuruan. Jadi secara keseluruhan ini termasuk yang punya pemerintah maupun yang swasta. Kemudian yang kedua, soal anggaran. Kenapa sampai sekarang masih di bawah 10%? Ini data saya dapat dari Kementerian Dalam Negeri. Jumlah guru tadi disebut 1.000 sekian, padahal hampir 3.000. Ini mohon untuk dikonfirmasi. Pas, waktu habis 90 detik terkait Vaskes dan anggaran. Bisa langsung dijawab dalam waktu 2 menit. Paslon 2, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya sebutkan tadi masalah ke guru ngaji, ya. Guru ngaji itu jumlahnya 1.208 yang sudah mengalami kenaikan untuk tunjangan transportasi atau operasional beliau, mereka sebanyak 100%. Dari yang kemarin menerima Rp100.000, sekarang sudah naik menjadi Rp200.000 atau 100% sudah kita berikan kenaikan. Kaitan masalah Vaskes pelayanan publik, puskesmas dan rumah sakit, berdasarkan data yang ada di saya bahwa Vaskes pelayanan publik memang macam-macam. Di puskesmas, tapi untuk semua pelayanan publik, puskesmas dan rumah sakit di kota Pasuruan sudah terakreditasi. Kaitan masalah rumah sakit umum Dr. R. Sudarsono, indikator ketidakpuasan ini bermacam-macam. Bagaimana, tetapi saya memberikan penjelasan bahwa standarisasi pelayanan pada RSUD R. Sudarsono sudah sesuai dengan SOP. Contoh seperti contoh soal pada poli saraf atau poli jantung. Setiap harinya kami menerima pasien lebih dari 90. Tetapi padahal sudah kita berikan pengertian bahwa setiap hari poli jantung atau poli saraf hanya menerima pasien 60 orang. Tetapi dunia kesehatan kita, tenaga-tenaga medis kita tetap memberikan pelayanan meskipun itu sudah melampaui dari batas pelayanan mereka secara harian secara maksimal yang ditentukan. Dan tetap tidak mengurangi rasa perikemanusiaan memberikan pelayanan yang terbaik para tenaga medis ini kepada warga. Meskipun sudah dibatasi, tetapi kami, pemerintah daerah, melalui Rumah Sakit Umum Dr. R. Sudarsono, tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Pasuruan. 17 detik, masih tersedia. Cukup. Dirasa cukup? Cukup. Baik, artinya kita berikan tepuk tangan untuk Paslon 2 atas jawabannya. Dan Paslon 1, kita tunggu waktu untuk dihitung kembali mulai dari awal. Oke, baik. Paslon 1 bisa langsung menanggapi jawaban atas pertanyaan Bapak tadi. Silakan. Saya terus terang ragu dengan jawaban Pak Tino. Karena terus terang kalau kita lihat data ada penurunan kunjungan pasien maupun juga rawat inap di sana. Turunnya itu antara 40 untuk kunjungan pasien yang rawat jalan, yang rawat inap turunnya sampai 60%. Ini satu hal yang cukup serius menurut saya, di mana layanan kesehatan ini menjadi salah satu layanan dasar yang wajib kita bisa mengcover. Tadi disebut universal health coverage, itu sudah sampai 90% lebih. Tapi kalau layanannya itu tidak baik, layanannya pilih-pilih, layanannya tidak bisa katakanlah memuaskan masyarakat, masyarakat akan lebih banyak yang berobat ke kota-kota lain, apakah ke Bangil, ke Malang, atau ke Surabaya. Ini adalah temuan-temuan yang kami dapatkan selama kami keliling berkampanye. Dan juga sekali lagi Pak, puskesmas ya, puskesmas itu nggak sama akreditasinya. Ya,
Jadi ini jadi hal yang penting, maka itu ke depan harusnya yang namanya puskesmas ini diutamakan untuk promotif preventif. Jadi dia yang keluar untuk menyadarkan masyarakat sekaligus mengatasi gizi buruk, mengatasi bayi mati pada saat lahir atau ibu mati saat lahir. Itu adalah hal-hal yang penting ya harus dirubah ke depan. Waktu habis. Ada temuan yang dikaji betul oleh paslon 1, paslon 2 berhak untuk menanggapi, waktunya 2 menit. Ya, saya rasa penurunan pasien di rumah sakit itu tidak hanya terjadi di Kota Pasuruan pada saat ini. Mungkin yang dilupakan oleh paslon 1 bahwa sekarang adalah masa pandemi COVID. Di mana saat pandemi COVID ini bagaimana orang merasa ketakutan untuk berobat ke rumah sakit. Karena stigma masyarakat yang buruk, karena ada stigma bahwa jika berobat ke rumah sakit pasti akan di-COVID-kan. Itu tidak hanya terjadi di Kota Pasuruan, tetapi di berbagai kota. Hampir seluruh kota saat ini mengalami penurunan angka perawatan di rumah sakit. Baik itu perawatan yang rawat jalan maupun rawat inap. Tetapi jika kita flashback ke belakang, sebelum adanya COVID, pelayanan di rumah sakit Dr. R. Sudarsono saya rasa sudah sesuai dengan SOP. Terutama pelayanan dalam hal peranan rawat jalan untuk poli-poli yang dibuka. Ini bisa kita lihat dengan membludaknya para pasien di poli jantung dan poli saraf yang ada di Rumah Sakit Dr. R. Sudarsono. Mungkin itu? 3 detik, dimanfaatkan. Ya, yang berkaitan dengan pelayanan, ini sebenarnya sudah maksimal dilakukan oleh Nakes di RSUD Sudarsono. Berkaitan dengan adanya pandemi inilah yang menjadi pemikiran dari masyarakat Kota Pasuruan untuk berobat di Rumah Sakit R. Sudarsono. Sehingga kehati-hatian inilah ke depan kita akan memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat yang berkaitan dengan adanya COVID-19 ini. Sehingga pelayanan ke depan Rumah Sakit Sudarsono yang sesuai dengan SOP yang sudah kita lakukan bisa ditingkatkan lebih kembali nantinya. Silakan. Selama masa pandemi COVID ini, Rumah Sakit R. Sudarsono juga menangani konsultasi secara online dan juga mengantarkan obat-obat, sistem terjemput obat secara online. Jadi sistem obat diantarkan langsung kepada pasien itu juga kami lakukan. Terima kasih untuk penjelasan yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan dulu.